Oke, selamat datang kembali teman-teman. Jadi kita melanjutkan dari grid yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, di etape situ kita selanjutnya adalah mendefinisikan sebenarnya kita mau pakai material apa dan penampang seperti apa yang kita pengen. Jadi kita lihat ke tab-tabs di atas ini, pergi ke Define Material Properties. Tabs by default akan memberikan beberapa jenis material, tapi kita bakal add new. Kita mau beton, user saja, user concrete, oke. Lalu ini concrete. Nah, jadi kita akan menggunakan dua jenis FC prime ya di concrete kita. Untuk weight ini concrete dan isotropic semuanya biarkan saja. Specify weight density. Di sini karena kita betonnya beton cor in situ, asumsinya beton cor in situ kita pakai 24 kilonewton per meter kubik. Kalau misalnya nanti kalian kerja dan misalnya ada beton precast atau palacetak udah difabrikasi di pabrik lalu dipindahkan ke site, itu pakainya 25. Karena di pabrik pengerjaannya pasti lebih baik, lebih padat. Modulus elasticity kita gunakan yang first order, pakai aja rumus 4700 kali square root FC prime. FC prime kita 25. Ketik saja seperti ini lalu enter. Akan muncul, Etaps bisa melakukan perhitungan sederhana. Lalu FC prime 25-nya belum kita define. Yang kita baru define ini dua. Ke ini, design property data. Nah, di sini dia ada specified concrete compressive strength, pakai saja 25. Oke, oke. Kita dapatkan FC prime 25. Kita sekarang mau memodelkan FC prime yang selanjutnya. Kita pakai dua jenis FC prime. Add copy of material. Ganti judulnya FC prime 35. Di sini weight per unit volumenya sama, tapi di modulus of elasticity-nya kita perlu ubah. Maaf, 30 ya, 30. Maaf. Kita modify show material, kita ganti ini 30. Jadi ini 4700 kali square root 30 dan ini 30. Oke. Nah, kita buat seperti itu. Lalu selanjutnya kita bakal buat material tulangan kita. Add new material, user steel. Oke. User steel di sini tuh weight per unit volume-nya tuh 7850. Modulus of elasticity-nya 2 kali 10⁻5 atau 200.000. Sedangkan untuk kekuatannya itu 420. Untuk FU-nya itu 420 kali 1,25. Pakai aja ini. Ini sama juga. Kita oke kan. Lalu kita ganti namanya dulu. Jadi FY 420. Oke kan. Udah sampai di sini kita tinggal oke kan saja. Jadi material yang kita pakai itu 3 tadi ya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk define section-section kita. Nah, define section kita itu kalian di sini tuh harus sudah melakukan preliminary design untuk menentukan ukuran dari balok dan kolom yang akan kita gunakan. Nah, di sini nih ketika kalian pencet define lalu frame properties, ini akan banyak sekali entry-nya. Ini sekali lagi default. Klik delete multiple properties. Delete semua, sisain satu. Lalu delete semua, sisain satu. Kenapa sisain satu? Karena etaps harus minimal ada satu entry di frame properties yang kita akan tambahkan setelah ini. Dan yang kita hapus itu tujuannya supaya nggak bingung aja. Add new property. Nah, sekarang kita concrete rectangular untuk balok induk kita. Kalau kalian udah mengikuti arahan dari asisten, kalian akan mengetahui bahwa kita akan menggunakan 4 jenis balok. Balok induk X, balok induk Y, balok anak, dan balok kanopi. Oke. Pertama akan aku definisikan balok induk X. Balok induk X ini menggunakan FC prime 25. FC prime 25. Lalu depth width-nya ini yang kita prelimkan. Untuk keperluan prelim aku bakal menggunakan 700 dan 350. Ya. Lalu kita masuk ke SNI 847 2019. Di sini nih di tabel 66311A kita bisa melihat ada momen inersia yang diizinkan dan luas penampang yang diizinkan untuk analisis elastis. Nah, di struktur beton 1 itu analisis kita itu
elastis. Yang 4700 kali square root FC prime itu elastis. Itu order 1. Jadi kita tetap harus ngikutin code-nya ya. Nah, untuk balok, momen inersianya 0,35 IG. Kita ke etaps kembali, 0,35 inersianya itu dimodify dengan ini. Moment of inertia about 2 and 3 axis, kita ubah jadi 0,35. Lalu setelah selesai kita klik, oh bentar, modify show rebar. Rebarnya, ini design type-nya biarin aja. Oke, di sininya munculin FVM 420. Kalau misalnya nggak ada, klik ini, so pilih aja FVM 420, lalu oke gitu, lalu highlight lagi. Di sini biarin aja dulu semuanya. Ini M3 design only sih sebenarnya. Oke, ini biarin aja dulu. Sebenarnya ini nggak bakal kita pakai, karena kita bakal belajar hitung manual. Tapi for the sake of untuk mengajarkan yang benar, kira-kira seperti ini. Log induk X, lalu kita add copy of property. Aku bakal define ini sebagai balok induk Y. Parameternya semua akan aku pakai prelimnya sama. Momen inersianya juga 0,35. Rebarnya harus pakai 420 ini ya. Oke. Lalu 700 aku akan biarin aja. Lalu add copy of property lagi untuk balok anak sekarang. Balok anak FC25, dimensinya. Nah, dimensinya sebenarnya terserah kalian sih, sesuai prelim kalian. Tapi 600-300. Aku pakainya. Pastiin ininya udah benar. Rebarnya juga pastiin ini rebar salah mulu nggak ke copy. FV420 kita oke kan. Ini udah ada 4 balok, lalu ada satu lagi baloknya yaitu balok kanopi. Nah, balok kanopi ini nggak terlalu ada rule of thumb ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke coba-coba lalu cek defleksi nanti. Belum kebayang pastinya, tapi untuk sekarang aku taruh 300-150. Ini balok, modifiernya itu tetap, rebarnya itu tetap. Sebenarnya yang step define rebar ini kita nggak gitu perlu ya, karena ini nanti kita nggak bakal pakai tabs untuk perhitungan tulangannya. Kita bakal cuma munculin gaya dalam. Lalu kita akan mendefinisikan selanjutnya kolom. Kolom itu add new property, concrete rectangular, kolom kita tetap rectangular. Ini kolom. Nah, kolom itu bakal kita bedain untuk kolom lantai 1 dan kolom lantai 2. Kalau menggunakan FC prime yang lebih tinggi. Kenapa? Karena di bangunan kita mau kolom kita lebih tidak rentan terhadap kegagalan. Jadi kita mau beam kita yang jebol. Kalau jelek hal paling jelek terjadi, beam kita jebol, lantai kita jebol. Bukan kolom kita. Kalau kolom kita yang jebol, bayangkan lantai di atas kalian itu menimpa kalian, di squish gitu. Itu kegagalan yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Makanya ini adalah strong column weak beam. Strong column FC prime-nya lebih tinggi gitu. Untuk kolom lantai 1 aku bakal pakai, tentunya setelah kalian prelim ngikutin asisten 450, 450 mungkin ya, tergantung prelim kalian, asumsi pembebanan kalian nantinya. Nah, modifier, aku kembali lagi ke tabel ini ya. Untuk kolom momen inersinya 0,7. Momen inersia elastiknya 0,7. Kenapa? Karena untuk balok itu melendut ya. Melendutan itu kita expect lebih banyak crack terjadi di balok kita dibandingkan kolom yang kita tekan. Jadi kita input ke tabsnya. Di sini modify show modifiers, di sini 0,7. Oke. Kita isi kolom lantai 1. Aku nggak modify show rebar. Boleh deh. Di sini. Jadi di sini FV420. Di sini design type pilih kolom ya. Ini untuk istilah ini kalian belum paham, tapi nanti di progres selanjutnya. Oke saja.
add copy of property untuk kolom lantai 2. FC prime 30, mungkin ini aku bakal kecilin sedikit karena dia lantai 2 kan. 0,7 udah benar. Ini rebarnya kita harus setting ulang. 420 PMM 2M3 kolom. Oke. Lalu kita akan dapatkan ini penampang kita. Lalu ada satu hal lagi yang belum kita define. Itu pelat lantai kita. Kan tadi balok dan kolom doang ya. Balok dan kolom doang. Kita perlu define lantai kita. Define section properties slab section. Ini ada 2 karena etaps harus ada tetap minimal 1 frame property. Add new property. Namain aja pelat. FC prime-nya 25 sama kayak balok. Modeling type-nya ini shell thin. Artinya pelat kita bisa memikul momen. Tapi itu untuk pembelajaran nanti deh. Type-nya slab. Modifiers, kita lihat kembali SNI. Nah, oke, kita kembali ke sini. Kita lihat plat datar dan slab datar 0,25 IG. Berarti selanjutnya kita bakal input ke sini tuh 0,25. Tapi yang mana? Yang diubah adalah bending dan shear. Karena ini gaya dalam yang kita ingin desain nantinya. 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Kita okekan. Ini plat. Oke. Jadi kita ada slab properties plat dan frame properties yang tadi. Materialnya juga udah. Sekian dulu untuk define material dan penampang. Kita lanjutkan nanti.